Baiklah, berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang cara menentukan besar sudut di antara dua vektor. Yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu untuk menentukan besar sudut antara dua vektor pada R2 atau dimensi bidang. Secara konsep, cara menentukan besar sudut di antara dua vektor pada R2 maupun R3 itu sama. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan. Di sini kita punya misal vektor A itu koordinat atau arahnya adalah x1, x2, kemudian vektor B itu arahnya y1, y2 dengan theta. Nah, ini kita sebut theta ya di sini. Ini kita baca theta. Theta itu adalah besar sudut antara vektor A dan vektor B. Maka sudut antara vektor A dan B itu kita bisa cari melalui rumus ya. Ingat kembali, ini adalah rumus apa? Iya, ini adalah rumus perkalian skalar vektor. Ya. Jadi itu adalah rumus perkalian skalar vektor. Dari rumus ini kita menemukan cos theta. Cos theta sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, jika kita gunakan arah daripada vektor A dan vektor B di sini, maka kita peroleh perkalian skalar antara vektor A dan vektor B ini ya. Kita dapatkan x1 kali y1 ditambah x2 kali y2 per akar x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, dimana ini adalah panjang vektor A, dikali akar y1 kuadrat ditambah y2 kuadrat, ini merupakan panjang vektor B. Kemudian setelah kita menemukan besar dari cos theta, kalian cari nilai theta dengan cara mencari inverse dari nilai cosinus, sehingga diperoleh theta itu sama dengan arcus cosinus yang sudah kita cari tadi, atau theta itu cos inverse vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Jadi untuk menentukan besar theta di sini, kalian harus mencari nilai cosinus yang bersesuaian dengan cos theta atau nilai cos theta yang sudah kalian dapatkan tadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh. Baiklah, untuk contoh soal 1, diketahui vektor A dengan arah 2,5 dan vektor B dengan arah 10, -4. Besar sudut antara vektor A dan B adalah, ya, perhatikan kembali. Ya. Di sini kita ketahui bahwa vektor A itu sama dengan 2,5, vektor B itu sama dengan 10, -4. Jadi di sini kita punya x1, x2 ya. Di sini kita punya y1, y2. Jadi yang ditanya adalah theta itu sama dengan berapa? Kita gunakan rumus yang tadi. Kalian ingat kembali, cos theta itu sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Dari sini kita bisa gunakan rumus cos theta sama dengan x1 y1 ditambah x2 y2 per akar x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat dikali akar y1 kuadrat ditambah y2 kuadrat ya. Jadi untuk selanjutnya kita pindah ke sebelah kanan, kita peroleh cos theta itu sama dengan x1 ini kita dapat 2 kali y1 nya itu adalah 10 ditambah x2 nya adalah 5 dikali y2 nya adalah -4 per, kita buat di sini akar
X1 adalah 2 dikuadratkan ditambah 5 kuadrat dikali akar 10 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Cos theta kita dapat hasilnya adalah 20 tambah negatif 20 per, nah di sini 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat itu hasilnya adalah 4 tambah 25 dikali 100 itu adalah 10 kuadrat ditambah 16 yang merupakan hasil dari negatif 4 dikuadratkan. Cos theta di sini sama dengan 20 ditambah negatif 20 itu hasilnya adalah 0 ya, per akar 4 tambah 25 29 dikali 116 ya. Ini cos theta kita dapatkan sama dengan 0 per akar 3364 atau 3364 itu diperoleh dari 29 dikali 116. Nah ini sama dengan 0 ya. Jadi kita dapatkan cos theta itu sama dengan 0. Sekarang untuk mencari theta itu kita harus cari nilai ya, ini akan Bapak tekankan di sini. Untuk mencari theta kita harus mencari nilai cos berapa yang nilainya sama dengan 0. Nah itu sekarang kita akan cari pada tabel trigonometri. Sekarang coba kalian perhatikan di sini ya. Jadi yang memiliki nilai kosinus sama dengan 0 di sini adalah, coba perhatikan ya. Di sini yang memiliki nilai kosinus sama dengan 0 itu adalah ini ya. Nah, coba perhatikan. Cos 90 derajat sama dengan 0, sehingga di sini kita langsung saja peroleh nilai theta ialah nilai theta itu sama dengan 90 derajat. Jadi kita bisa simpulkan, jadi besar sudut antara vektor A dan vektor B itu sama dengan 90 derajat. Untuk menentukan besar sudut dua vektor pada R3 atau dimensi ruang, itu caranya hampir sama, yaitu dengan cara cos theta itu sama dengan vektor A dikali vektor B atau dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah di sini karena vektor itu terdapat pada R3 atau dimensi ruang, jadi arahnya itu terdiri dari 3 komponen, yaitu X1, X2 dan X3. Begitu juga untuk vektor B itu Y1, Y2, Y3. Jadi cos theta itu sama dengan A dot B. A dot B itu adalah perkalian skalar. Ingat lagi rumusnya ya, perkalian skalar. Sehingga di sini X1 kali Y1 ditambah X2 kali Y2 ditambah X3 kali Y3 per, yang pertama adalah akar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat dikali akar Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Y3 kuadrat. Begitu juga untuk mencari nilai tetanya, kita gunakan arc cosnya atau cos inverse-nya. Untuk lebih jelasnya mari kita lanjut ke contoh soal. Baiklah, untuk contoh soal 2, jika vektor A, nah di sini kita ketahui vektor A itu adalah 4,0,0, kemudian vektor B itu kita ketahui ialah 4,4,0. Selanjutnya theta sama dengan berapa ya, seperti itu.
Jadi kita gunakan rumus cos theta itu sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Ini cos theta itu sama dengan X1 kali Y1 ditambah X2 kali Y2 ditambah X3 kali Y3 per akar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat dikali akar Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Y3 kuadrat ya. Jadi sebelumnya kita ingat kembali bahwa ini adalah X1, X2, X3. Di sini ialah Y1, Y2, Y3. Nah, oleh karena itu kita tinggal substitusi nilainya. Cos theta sama dengan X1 nya adalah 4, Y1 nya adalah 4 ditambah X2 nya adalah 0, Y2 nya adalah 4 ditambah X3 nya ialah 0 dikali Y3 nya adalah 0 per akar 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat dikali 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat ya. Kita lakukan perhitungan sehingga kita dapatkan di sini cos theta itu sama dengan 16 ditambah 0 ditambah 0 per akar 16 ditambah 0 ditambah 0 dikali akar 16 ditambah 16 ditambah 0 ya, seperti itu. Jadi kita dapat cos theta itu sama dengan 16 per akar 16 dikali akar 32 ya, seperti itu ya. Jadi ini sama dengan cos theta itu menghasilkan 16 per akar 16 itu 4, sementara akar 32 itu adalah 4 akar 2, sehingga kita dapatkan cos theta sama dengan 16 per 16 akar 2. Nah, dari mana kita dapat 16 akar 2? 4 dikali 4 16. Oke. Sekarang kita lakukan penyederhanaan ya. Ini coret 1 1 sehingga kita dapatkan sama dengan 1 per akar 2. Nah, untuk menyederhanakan bentuk ini kalian kalikan penyebutnya dengan akar 2 per akar 2 sehingga kita dapatkan 1 dikali akar 2 itu 1 akar 2, akar 2 dikali akar 2 itu 2, sehingga hasilnya adalah 1 per 2 akar 2. Oke, sekarang kita cari nilai kosinus berapa ya. Nilai kosinus berapa sama dengan setengah akar 2. Cos berapa sama dengan setengah akar 2. Oke, perhatikan tadi kita dapat nilai cos tetanya adalah setengah akar 2. Jadi kita dapat di sini adalah setengah akar 2 ya. Di sini setengah akar 2, kita dapat cos di sini. Jadi kita cari nilainya yang memenuhi adalah 45 derajat. Oke, jadi nilai theta itu sama dengan 45 derajat. Kita sudah dapatkan nilai theta sama dengan 45 derajat, sehingga besar sudut antara vektor A dan vektor B itu sama dengan 45 derajat. Oke, selanjutnya untuk contoh soal 3, diketahui titik P dengan koordinat 5,7, -5
titik Q 4,7, negatif 3, dan titik R 2,7, negatif 4. Besar sudut antara vektor QP dan QR adalah, jadi yang pertama kita tulis adalah vektor posisi dari masing-masing titik. Vektor posisi titik P ialah vektor OP. Nah, vektor OP kita dapat di sini adalah 5,7, negatif 5. Vektor OQ vektornya adalah 4,7, negatif 3. Vektor posisi titik R itu vektor OR sama dengan 2,7, negatif 4. Kemudian yang harus kita cari adalah QP atau vektor QP itu sama dengan vektor posisi titik ujung, yaitu vektor posisi titik P dikurangi vektor posisi titik Q. Ini sama dengan 5,7, negatif 5 dikurangi 4,7, negatif 3. Jadi kita pasangkan satu persatu. 5 dikurangi 4, 7 dikurangi 7, negatif di sini kurang ya, di sini harusnya kurang ya. Lalu negatif 5 dikurangi negatif 3. Nah, hasilnya adalah 1, 0, dan negatif 2. Selanjutnya vektor QR. Vektor QR itu sama dengan vektor posisi titik ujung, yaitu vektor OR dikurangi vektor posisi titik pangkal, yaitu vektor OQ. Di sini sama dengan 2,7, negatif 4 dikurangi 1 vektor OQ 4,7, negatif 3. Di sini hasilnya adalah 2 dikurangi 4, 7 dikurangi 7, negatif 4 dikurangi negatif 3. Hasilnya adalah negatif 2, 0, negatif 1. Oke, kita sudah dapatkan nilai dari vektor QP dan QR. Selanjutnya kita akan mencari besar sudut di antara kedua vektor ini. Jadi untuk vektor QP itu kita misalkan di sini adalah x1, x2, x3. Di sini kita misalkan untuk vektor QR adalah y1, y2, y3. Oke, kita lanjutkan untuk mencari nilai daripada cos theta. Cos theta sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Cos theta di sini sama dengan x1 kali y1 ditambah x2 kali y2 ditambah x3 kali y3 per x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah x3 kuadrat dikali y1 kuadrat ditambah y2 kuadrat ditambah y3 kuadrat. Oke, cos theta sama dengan x1 kita dapatkan tadi adalah nilainya 1 dikali y1 nilainya negatif 2 ditambah x2 tadi nilainya 0, y2 nilainya 0 ditambah x3 tadi nilainya adalah negatif 2 sementara y3 nilainya adalah negatif 1 per. Oke, sekarang kita cari panjang dari vektor A. x1 dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat dikali akar negatif 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Oke, kita dapat di sini cos theta nilainya adalah negatif 2 ditambah 0 ditambah 2 per akar 1 tambah 0 tambah 4
kali akar 4 tambah 0 tambah 1. Cos theta itu hasilnya adalah 0 per akar 5 kali akar 5. Oke, akar 5 kali akar 5 itu hasilnya adalah 5. Sehingga cos theta sama dengan 0 per 5. Sama dengan 0. Jadi kita dapat nilai cos theta sama dengan 0. Tadi kita dapat nilai dari kosinus suatu sudut sama dengan 0, maka sudut itu atau tetanya bernilai 90 derajat. Sehingga jadi besar sudut antara vektor QP dan vektor QR itu adalah sama dengan 90 derajat atau tegak lurus. Oke, berikutnya untuk contoh soal 4, ini adalah soal variasi. Jika vektor A itu sama dengan XI dikurangi 4J ditambah 4K, tegak lurus vektor B XI ditambah XJ dikurangi 3K, maka nilai X yang memenuhi adalah. Nah, di sini kata kuncinya adalah yang harus kalian ingat. Kata kunci jika menemukan soal seperti ini adalah kata tegak lurus ya. Jadi jika tegak lurus maka nilai tetanya itu sama dengan 90 derajat, oke? Atau membentuk sudut siku-siku. Ya. Jadi diketahui vektor A itu sama dengan XI dikurangi 4J ditambah 4K. Jika kalian bingung melihat vektor dalam bentuk kombinasi linear, kalian bisa ubah bentuk vektor ini menjadi vektor baris, sehingga kita dapatkan X, negatif 4, 4. Vektor B itu sama dengan XI ditambah XJ dikurangi 3K, sehingga kita ubah menjadi vektor baris menjadi X, negatif 3. Jadi yang ditanya adalah nilai X ya. Jadi kalau kalian sudah menemukan soal seperti ini, maka sebagian besar kalian akan bertemu bentuk persamaan kuadrat, oke? Ya, kita langsung masuk ke rumus cos theta. Di sini sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Jika kita gunakan rumus, maka cos theta di sini sama dengan X1 kali Y1 ditambah X2 kali Y2 ditambah X3 kali Y3 per akar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat dikali Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Y3 kuadrat. Oke. Sekarang sesuai kata kunci tadi, tegak lurus, maka nilai theta itu sama dengan 90 derajat. Sehingga kita substitusi di sini nilai theta sama dengan 90 derajat. Cos 90 derajat sama dengan, nah, nilai X1 tadi adalah X. Nilai Y1 tadi adalah X ditambah nilai X2 tadi adalah negatif 4, nilai Y2 tadi adalah X, nilai X3 tadi adalah 4, nilai Y3 tadi adalah negatif 3. Oke, nah, di sini kalian perhatikan X1 tadi nilainya adalah X kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat.
dikali akar X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Kita lakukan perhitungan. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu bahwa nilai dari cos 90 derajat bisa kalian lihat di tabel, atau untuk lebih jelasnya mari kita lihat ke tabel. Ya, perhatikan di sini cos ya. Karena kita hanya bermain di cos saja, silahkan kalian lihat pada tabel cos saja. Cos dari 90 derajat ya, kalian tarik garis di sini. Nah, mereka bertemu di 0, sehingga nilai cos dari 90 derajat adalah 0. Jadi cos 90 derajat kita buat di ruas kiri sama dengan 0, itu sama dengan X kali X itu adalah X kuadrat, negatif 4 dikali X itu adalah hasilnya negatif 4X, 4 dikali negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 12 per X kuadrat. Nah, kalian bisa tuliskan kembali ya, X kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat, oke, dikali akar X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah negatif 3 dikuadratkan. Nah, di sini karena hasil bagi dari X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12 per bentuk akar yang di penyebut ini hasilnya sama dengan 0, maka pembilangnya ini harus sama dengan 0, sehingga X kuadrat min 4X min 12 itu harus sama dengan 0 ya di sini. Nah, sehingga kita dapatkan X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Kalian faktorkan ya, faktorkan sehingga misalkan di sini X tambah A X tambah B. Nah, dimana jika A ditambah B itu hasilnya harus sama dengan negatif 4 ya. Negatif 4 kita dapat dari sini ya, dari sini. Nah, seperti itu. Sementara jika kita kalikan A dengan B, hasilnya adalah negatif 12. Maka kita dapatkan bentuk penjabarannya adalah X dikurangi 6. Dikurangi 6 ini artinya min 6 ya. A nya kita dapat negatif 6, B nya kita dapat 2 ya. Sementara X tambah B sehingga hasilnya X tambah 2 sama dengan 0. Maka dari bentuk ini, dari bentuk X min 6 dikali X plus 2 sama dengan 0, yang pertama kita dapatkan X min 6 sama dengan 0, maka X sama dengan 0 tambah 6, X 1 sama dengan 6. Dari sini kita dapatkan X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan 0 kurang 2, X sama dengan negatif 2, sehingga nilai X di sini ada 2 ya. Sehingga nilai X di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 2.